Perang Jawa atau yang juga dikenal dengan sebutan Perang Diponegoro adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun di Tanah Jawa yang melibatkan rakyat pribumi dengan tentara Belanda. Perang yang syarat dengan perjuangan, penghinaan, penindasan, perlawanan, dan kesengsaraan itu kini telah berlalu 2 abad sejak pertama kali dimulai. Meski demikian, kisahnya tidak akan dan tidak boleh pudar dari ingatan kita. Ya, sebenarnya Perang Jawa bisa dikisahkan dalam 3 kata. Saya mau di-respect. Ya, I want my culture, my language, kuliner, cara saya berpakaian, agama saya, semua dihargai. Dan kalau ada respect, tidak ada problem. Ya, tapi kalau tidak ada respect, ada problem besar bagi saya. Ya, sebab ya Anda adalah tamu di sini. Di penghujung perang, Pangeran Diponegoro pun mengusahakan perdamaian dengan Belanda. Namun, tentunya dengan beberapa persyaratan, seperti Belanda tidak boleh lagi melakukan eksploitasi dan Pangeran Diponegoro menginginkan kehormatan agamanya. Dia bisa mengelola dan bisa mengawasi cara untuk raja dan petinggi di pedalaman bertindak sebagai wong Islam. Dan itu tidak bisa diterima oleh Belanda. Jadi, this is an ideological war. It's about respect, it's about harga diri dan ya semua yang masih bergulir sampai sekarang. Akhirnya, lewat siasat licik yang dilakukan oleh Belanda, Pangeran Diponegoro pun berhasil ditangkap dan diasingkan. Namun dalam pengasingannya, ada 3 tokoh negarawan kolonial yang adalah pahlawan bagi Belanda. Siapakah mereka? Hubungan dengan Perang Jawa, sebenarnya Peter Marcus cukup senior. Ya. Dia meninggal 1844 di sini di Surabaya. Tapi dia pernah menjadi Radvan India, anggota dari Majlis dari Hindia, Dewan Hindia, dan juga Gubernur Ambon. Dan dia adalah salah satu penasihat yang paling dipercaya oleh Van den Bosch. So Peter Marcus was a very important figure yang dulu dia juga mungkin menjadi Gubernur Jenderal Petahana ya, untuk sementara. Dan seumpamanya dia tidak meninggal muda, mungkin dia bisa menjadi Menteri koloni di Belanda atau lain-lain. Tapi dia meninggal dan dimakamkan di Peneleh di sini. Ya. Mengenai Diponegoro, dia memberi nasihat kepada Van den Bosch mengenai bagaimana menghindar ancaman dari satu perang ideologi lagi. Perang ideologi yang berpaling kepada agama Islam. Peter Matt adalah seorang lawyer, trained as a lawyer. Ya. Kalau Peter Matt itu bukan kelas A, is it more kelas B figure. Ya. Dia orang yang sejajar dengan Marcus di dalam umur, juga digembleng dan diformasikan secara profesional sebagai seorang lawyer. Dan dia bertugas, ya hubungan dengan Perang Jawa adalah bahwa dia bertugas sebagai residen dari Manado dari 1827 sampai 1831. Dan waktu Diponegoro dikirim dalam pengasingan ke Manado, Peter Matt yang harus melaksanakan kebijakan bagaimana ditempatkan Diponegoro dan 19 pengikut dan keluarga di mana. Jadi Peter Matt dan Marcus menarik. Kalau J.B.J. de Perez bukan dari generasi yang sama dengan Peter Matt dan Marcus sebab dia lahir mungkin 10 tahun lebih junior daripada mereka. Dan hubungan dengan Diponegoro menarik. Dia menawari Diponegoro kesempatan untuk pindah tempat. Dia bilang, Tuan, situasi untuk kita orang Belanda lebih longgar sekarang. Kita tidak was-was dengan perang
apakah Tuan mau pindah tempat ke tempat yang lebih asri? Dan Diponegoro bilang tidak. Makassar sudah menjadi kampung halaman saya. Apalagi seperti sekarang, saya kehilangan putra kedua yang sudah dimakamkan di Kampung Melayu. Saya sekarang mau dimakamkan di dekat pusaran dari saya punya anak, supaya saya bisa tinggal seabadi di Makassar. Saya tidak mau di layon atau jasad saya dipindahkan. Saya mau tinggal di Makassar. Bagi Belanda, Perang Jawa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Untuk itu, Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang memaksa masyarakat pribumi untuk menanam tanaman yang menguntungkan pemerintah kolonial, bukan tanaman yang mereka butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan di antara masyarakat pribumi. Meskipun demikian, dalam Perang Jawa ini Belanda secara tak sengaja menanam biji-biji perlawanan di dalam Karma. Karena siapa yang dapat menyangka bahwa sebenarnya Soekarno juga salah satu pemimpin terkemuka dari abad 20 dalam konteks Indonesia. Ia membebaskan negerinya dari penjajahan Hindia Belanda dan juga melakukan siasat cerdik pada masa Jepang hingga bisa memerdekakan Indonesia. Di Peneleh terdapat 3 makam pejabat kolonial Belanda, negarawan kolonial, yang menahan Diponegoro, terutama di Makassar. Siapa yang menyangka para negarawan kolonial Hindia Belanda ini ketika dikebumikan, tidak lama berselang dari kematiannya akan lahir seorang anak tidak sampai 1 kilometer dari tempat mereka dikebumikan yang bernama Soekarno, yang meruntuhkan semua tatanan kolonial dan membangun sebuah negeri baru bernama Indonesia Raya. Sekilas kebetulan, tetapi saya mau mengutip peribahasa Inggris, expected the unexpected. Jadi berharap sesuatu yang justru di luar dugaan. Apakah ini kebetulan? Kita bisa katakan kebetulan, tetapi tidak banyak orang yang bisa membaca bahwa ini adalah geolokasi antara kolonial dan anti kolonial sekaligus. Soekarno tidak hanya lahir di kawasan ini, tapi dia juga mendapatkan ideologi-ideologi penting ketika di usia SMA. Dia indekos juga di wilayah ini. Jadi dia lahir dan mendapatkan asupan politik praktis itu di wilayah Peneleh. Dalam buku Penyambung Lidah Rakyat, seperti yang dituturkan oleh Soekarno sendiri kepada Cindy Adams, dia mengatakan bahwa dari jalur nenek, dari garis ayah lah yang terlibat dalam Perang Jawa. Soekarno memiliki ayah namanya Raden Sukemi Sosrodihardjo. Ayah dari Raden Sukemi adalah Kartodikromo, dan yang menurunkan Kartodikromo lah seorang perempuan yang terlibat dalam Perang Jawa yang menjadi cikal bakal bagaimana Soekarno mengenal Perang Jawa sebagai kekuatan anti kolonial dalam sejarah keluarganya. Dan anti kolonial itu diajarkan oleh ayah dan ibunya. Ibunya merupakan bangsawan Bali yang dimiskinkan setelah penaklukan Bali. Jadi kedua belah pihak ini menurunkan pada anaknya cerita bagaimana kolonialisme itu menghisap, menindas. Dan itulah awal mula bagaimana Soekarno itu berkenalan dengan anti kolonial bahkan sejak dalam keluarga. Waktu era Jepang, dia datang ke Makassar. Dan ada dalam dokumenternya pihak Jepang. Dia berdoa di depan makam Diponegoro. Itu tidak saja dilakukan oleh Soekarno, tapi para pemimpin bangsa yang ke Sulawesi Selatan pasti akan menyempatkan diri ke makam Diponegoro. Ketika Diponegoro hidup, Hindia Belanda belum menjadi negara yang lebih utuh ketika Soekarno lahir dan kemudian besar.
cara keduanya memandang Belanda dan wilayah yang dikuasainya berbeda. Tapi mereka dikuatkan dan dikaitkan dalam satu isu yang sama, kedaulatan. Diponegoro ingin menegakkan kedaulatannya sebagai penguasa Jawa karena dia melihat tatanan Jawa yang terlalu diintervensi Belanda menjadi hancur. Dia ingin menegakkan sesuatu yang baru dari tatanan Jawa yang hancur itu. Pun Soekarno, dia melihat tidak ada lagi jalan keluar selain kemerdekaan Indonesia karena dia menginginkan keadilan sosial yang lebih dalam mengadministrasi wilayah di mana Hindia Belanda dulunya pernah ada. Jadi keduanya memang berjuang di zaman yang berbeda, tapi isunya adalah kedaulatan di masing-masing kepentingan para pemimpin politik ini. Dan pada akhirnya, benih-benih karma yang ditanam dalam Perang Diponegoro kembali dituai oleh Belanda. Karena pada 17 Agustus 1945, suara kemerdekaan yang bergema di seluruh tanah air menandai berakhirnya penjajahan dan bangkitnya sebuah bangsa yang merdeka. Demikianlah memandang kembali Perang Jawa dari mata Surabaya, di mana warisannya dapat ditemukan di makam Peneleh dan di rumah kelahiran Soekarno. Makam yang tenang dan damai tersebut beserta tokoh-tokohnya telah diingat kembali dalam Perang Jawa yang pernah terjadi 200 tahun yang lalu. Begitu pula dengan semangat perjuangannya yang harus kita teruskan di masa sekarang ini.